Halo, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu amatan kami dari sebuah film yang bertemakan kecerdasan buatan. Kami berasal dari program studi informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Nah, untuk tugas kali ini berasal dari mata kuliah kecerdasan buatan kelas A. Kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami dari sebuah film yang bertemakan kecerdasan buatan. Dan kami berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan Yusafat Angga Gilang Pratama, Alessandro Moreno L. Tobing, Gabriel Krisnurwidosya, Christopher Neville, dan Irfan Rivaldo. Nah, ini adalah film yang akan kami bagikan dan kami diskusikan, yang berjudul Blade Runner 2049. Untuk sinopsis filmnya, replikan merupakan manusia yang direkayasa secara biologis oleh perusahaan Tyrell Corporation untuk digunakan di off-world. Kekuatan yang telah diperbarui ini membuat mereka sangat ideal untuk diperbudak. Setelah berulang kali terjadinya pergolakan yang keras, pembuatan manusia rekayasa ini menjadi hal yang terlarang, dan Tyrell Corporation bangkrut. Jatuhnya ekosistem kehidupan urban di pertengahan 2020 menjadikan naiknya seorang industrialis Neander Wallace, yang dimana keahliannya di peternakan sintetis menghindari terjadinya kelaparan. Wallace kemudian mengakuisisi Tyrell Corporation dan menciptakan seri replikan yang menurut. Sekian banyak replikan model lama yang tetap hidup seperti Nexus 8 dengan jangka hidup yang panjang. Mereka diburu dan dipensiunkan. Dia yang memburu mereka dipanggil dengan julukan Blade Runner K. K sebagai seorang Blade Runner akan pergi untuk melakukan pencarian sisa-sisa replikan yang masih ada di muka bumi ini. Dan untuk dapat melakukan tugasnya, ia akan dibantu oleh teknologi-teknologi yang ada di dalam dunia Blade Runner 2049. Nah, untuk berikut adalah trailer filmnya. Aplikasi EA pertama yang ada di dalam film Blade Runner 2049 adalah Voice Recognition atau pemahaman ucapan. Voice Recognition sendiri merupakan suatu pengembangan teknik dari sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata yang mencocokkan sinyal digital dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Kata-kata tersebut akan diubah menjadi sebuah bentuk sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka, kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasi kata-kata tersebut. Nah, berikut adalah cara kerja dari voice recognition sendiri. Hasil dari identifikasi kata yang diucapkan dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan atau dapat dibaca oleh perangkat teknologi sebagai sebuah komando untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, penekanan tombol pada telepon genggam yang dilakukan otomatis dengan komando suara. Voice recognition ini sendiri merupakan salah satu cabang dari pohon AI. Aplikasi kedua yaitu scan retina. Scan retina merupakan pemeriksaan menggunakan laser atau kamera digital untuk memeriksa bagian belakang mata. Prosedur ini juga dikenal dengan istilah Optical Coherence Tomograph atau OCT maupun Digital Retina Imaging atau DRI. Pemindai retina biasanya digunakan untuk tujuan autentikasi atau identifikasi. Pemindaian retina telah digunakan oleh beberapa lembaga, termasuk FBI, CIA, dan NASA. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemindaian retina menjadi lebih populer secara komersial. Pemindaian retina juga telah digunakan di penjara untuk verifikasi identitas ATM dan pencegahan penipuan kesejahteraan. Selain itu, pemindaian retina juga digunakan di dalam aplikasi medis. Misalnya mengidentifikasi penyakit menular seperti AIDS, sifilis, malaria, cacar air, dan penyakit lainnya, serta penyakit keturunan seperti leukemia,
limfoma, dan animal sel sabit yang mempengaruhi mata. Berikut adalah cara kerja scan retina. Cabang teknologi yang dipakai dalam scan retina ini jika dilihat dari pohon AI adalah komputer visi. Di dalam komputer visi merupakan bidang sains mengenai bagaimana komputer dapat memahami pengetahuan mengenai citra digital maupun video. Komputer visi bekerja untuk memahami informasi yang ia dapat dari sebuah citra maupun video, sama seperti bagaimana sistem visual manusia dapat memahami informasi yang ia tangkap mengenai sekelilingnya. Pekerjaan komputer visi meliputi menangkap, memproses, menganalisis, dan memahami citra digital yang kemudian diekstraksi ke dalam informasi simbolis, bisa berupa sekumpulan pemilihan. Sekarang kita masuk ke speech synthesis. Speech synthesis merupakan penciptaan percakapan manusia yang bersifat artifisial. Sistem komputer yang digunakan untuk fungsi ini disebut sebagai speech computer atau speech synthesizer. Bisa diimplementasikan melalui perangkat lunak maupun perangkat keras. Sistem text-to-speech digunakan untuk merubah teks biasa menjadi suara bicara. Adapun juga sistem lain di mana representasi linguistik digunakan seperti misalnya data transkripsi fonetis, yang dimana itu teks-teks berbentuk kayak kapan buka mulut, tutup mulut dalam sebuah teks yang panjang. Kemudian nanti dibaca oleh program komputernya menjadi suara bicara. Nah, untuk datanya untuk pembuatan speech synthesis ini dapat diciptakan dengan menggabungkan bagian-bagian rekaman bicara yang kemudian disetor ke dalam sebuah database. Nah, ini untuk data vokalnya. Nah, speech synthesis ini bisa digunakan sebagai pembantu tunanetra dalam melakukan navigasi antar muka komputer maupun smartphone. Juga dipakai dalam melakukan navigasi di perjalanan misalnya seperti Google atau Waze, atau sebagai bagian dari asisten digital seperti Alexa, Siri, dan Cortana, yang dimana juga dijadikan satu situ dengan voice recognition. Nah, untuk cara kerjanya ini, jadi AI ini adalah cabang teknologi yang dipakai dalam speech synthesis ini, jika dilihat dari pohon AI, adalah pemrosesan bahasa alami, yang merupakan bagian dari AI yang berurusan dengan interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Lebih tepatnya, bagaimana program komputer dapat memproses dan menganalisa data bahasa alami. Tantangan yang sering dihadapi dalam pemrosesan bahasa alami biasanya menyinggung pengenalan cakap, pemahaman bahasa alami, dan penciptaan bahasa alami. Di sini saya akan menjelaskan tentang hologram. Nah, hologram itu apa sih? Jadi, hologram adalah teknologi fotografi yang merekam suatu cahaya yang tersebar dari suatu objek, lalu kemudian menyajikannya ke dalam bentuk 3 dimensi. Jadi, sebenarnya prinsip kerja hologram itu mirip seperti fotografi, yaitu dengan cara merekam suatu cahaya yang tersebar dari suatu objek. Namun, perbedaan antara fotografi dan hologram atau holografi adalah jika fotografi itu akan disajikan ke dalam bentuk 2 dimensi, namun holografi ini akan disajikan ke dalam bentuk 3 dimensi. Nah, gambar 3 dimensi tersebut dapat kita lihat sampai 360 derajat, sehingga seolah-olah objek itu menjadi seperti nyata. Jadi, ketika kita melihat dari samping atau dari depan, maka tampilannya akan berbeda. Nah, hologram ini sendiri dapat bergerak dengan animasi dan suara, sehingga dengan adanya itu maka diharapkan dapat menyampaikan informasi yang baik secara real time ataupun tidak. Nah, teknologi keren ini sedang dikembangkan untuk membantu manusia dalam proses komunikasi, sehingga dengan adanya holografi ini atau hologram, maka akan memudahkan proses komunikasi. Nah, hologram ini menggunakan proyeksi holographic laser projection atau HLP dan sebuah sensor inframerah, yaitu untuk membuat layar yang mendukung gerakan multi-touch.
Nah, prinsip kerja hologram itu gimana sih? Jadi, prinsip kerja hologram itu layaknya layar iPhone. Anda dapat bermain game di atasnya, atau menonton video, atau melihat foto, melakukan browsing internet dengan jari-jari Anda. Nah, jenis hologram ini ada 3. Yang pertama adalah hologram seal atau segel. Nah, hologram seal ini adalah hologram yang dapat rusak ketika dicabut dari tempatnya menempel. Yang kedua adalah hologram label, yaitu hologram yang tidak akan rusak ketika dilepas dari tempatnya menempel. Dan yang terakhir adalah hologram 3 dimensi. Nah, cabang teknologi yang dipakai hologram ini, jika kita lihat dari pohon AI atau Artificial Intelligence, adalah pemrograman otomatis. Pendeteksi tubuh merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suhu badan. Untuk sekarang, banyak terdapat alat untuk mengukur suhu tubuh. Adapun alat tersebut bersifat digital maupun manual. Nah, di film ini, pendeteksi suhu tubuhnya bersifat digital. Cara kerja alat pendeteksi suhu tubuh yang pertama adalah memancarkan sinar inframerah yang berfungsi untuk mengukur suhu badan seseorang. Nantinya, sinar inframerah tersebut akan membaca panas yang keluar dari tubuh tersebut, kemudian akan keluar hasil pengukuran suhu tersebut berupa sebuah angka. Cabang teknologi yang dipakai dalam pendeteksi suhu tubuh ini jika dilihat dari pohon AI adalah riset operasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jangan lupa untuk like agar nilai kalian bagus, dan komen untuk kritik dan saran, dan subscribe channelnya. Terima kasih.